Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 9. Keesokan harinya, Arya benar-benar datang ke rumah Fatin untuk menemui Fania. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak suara Bang Arya, Bun? Kayaknya iya. Arya berjalan menuju meja makan. Fania yang melihat kedatangan Arya pun tersenyum senang. Wah, kebetulan nih lagi sarapan, boleh numpang dong? Bang Arya, tumben pagi banget udah kesini. Aku punya janji sama gadis kecilku. Mau mengajaknya jalan-jalan hari ini. Fania. Lah iya, memang ada lagi yang kecil di sini? Fania tertawa mendengar ucapan Arya. Ayo sarapan dulu, ujar Abi Tristan. Iya Om. Arya pun duduk di samping Winda. Mereka sarapan bersama. Setelah sarapan, Abi Tristan siap-siap berangkat ke kantor. Kali ini Zaki akan ikut bersamanya, main ke kantornya. Sedangkan Fatin akan berkunjung ke galerinya bersama Mini. Mini sudah menunggunya di depan. Bang, ini beneran gak apa-apa Fania ikut abang? Iya gak apa-apa. Nanti biar susternya ikut juga sekalian. Kemarin aku juga sudah janji akan mengajak Saif dan Sasa. Emang dibolehi sama Kak Ira? Boleh dong, kemarin sudah aku telpon. Aku juga sekalian keluar sama Mbak Alia dan anaknya. Ini aku mau jemput mereka juga, biar rame. Bro, titip Fania ya, ujar Zaki kepada Arya. Siap bro, tenang saja. Fania aman bersamaku. Mereka pun berangkat dengan tujuan masing-masing. Sebenarnya Arya mengajak Bunda Salwa, namun Bunda Salwa tidak bisa karena masih harus mengurus dua gadis kembarnya Winda dan Windy. Hari ini mereka akan menjalankan tes untuk masuk ke perguruan tinggi. Ternyata Arya mengajak Fania dan keponakan lainnya main salju di salah satu mall. Sebelum masuk mereka memakai baju dan perlengkapan lain yang disewakan untuk menunjang kegiatan mereka di dalam. Saat masuk ke dalam, mereka bisa melihat pemandangan pegunungan salju seperti di Jepang, sambil membuat boneka salju atau bahkan bermain ski bisa mereka lakukan di wisata salju di Surabaya itu. Mereka tidak perlu angan khawatir, karena peralatan ski dan para instruktur yang terlatih siap menemani. Selain itu, Trans Snow World Surabaya menghadirkan area tubing yang menyenangkan. Mereka bisa meluncur di atas ban salju yang besar atau snow tubing. Sensasinya tak kalah menantang seperti menaiki roller coaster. Kegiatan ini tentunya menjadikan liburan bermain salju kali ini sangat aman dan menyenangkan serta merupakan suatu hal yang baru. Belum lagi hadir berbagai atraksi seperti snow show dan snow blaster yang pasti akan membuat pengalaman liburan sangat berkesan. Bayangkan, kamu bisa bertemu dengan putri salju yang cantik jelita dan juga para karakter salju yang besar dan menggemaskan. Nampaknya mereka bermain seru sekali. Mama Fania menghubungi suster dan menanyakan keadaan Fania. Sus, mana Fania? Non Fania sedang main salju bu. Saya mau video call, tolong kamu arahkan kameranya kepada Fania. Baik bu. Suster pun mengarahkan kamera handphonenya ke arah Fania. Terlihat jelas Fania sedang berseluncur dengan Arya. Senyum di wajah Fania tak bisa disembunyikan, anak itu sangat senang. Nona, ini mama nelpon. Suster menunjuk ke handphonenya. Fania pun mendekat dan mengambil handphone susternya. Ia mengubah kamera handphone menjadi kamera depan. Mama, Fania jalan-jalan sama Om ganteng. Fania, jangan menyusahkan orang ya. Tiba-tiba Arya muncul di belakang Fania. Bagaimana mungkin gadis kecil ini menyusahkanku? Sahutnya. Hal tersebut membuat Zahira terkejut dan malu. Terima kasih sudah mengajak Fania jalan-jalan. Sebenarnya pingin ngajak mamanya, tapi mana mungkin mau. Om, mama susah kalau diajak jalan. Udah yuk Om kita lanjut lagi mainnya. Dah. Ma. Fania melambaikan tangannya ke layar handphone, lalu menarik tangan Arya untuk kembali bermain dengannya. Zahira pun menutup panggilannya. Hufet anak itu, kalau sedang asik pasti mengabaikanku. Gerutu Zahira.
Sementara di kantor Abi Tristan, Zaki dikenalkan kepada staf yang ada di kantor. Setelah memperkenalkan Zaki, Abi Tristan mengajak Zaki masuk ke dalam ruangannya. Mereka berbicara tentang banyak hal. Tristan, sebenarnya aku ingin pensiun. Ingin duduk santai di rumah. Tapi ternyata belum bisa. Suami Fatin, yaitu kamu yang tadinya aku harapkan bisa menggantikanku, ternyata punya perusahaan sendiri yang perkembangannya luar biasa. Aku hanya bisa berharap kepada Fatan dan Fadil. Tapi itu masih nunggu nanti dia tahun lagi. Itu pun kalau mereka sanggup. Menurut Abi, di antara Bang Fatan dan Bang Fadil siapa yang lebih mumpuni? Fatan sepertinya lebih tertarik dengan bidang agama. Mungkin nantinya dia akan membuka usaha di bidang travel haji dan umroh mengikuti jejak omnya. Tapi Abi juga nggak tahu sih. Kalau Fadil, dia sepertinya lebih berambisi. Ya, mungkin dia bisa menggantikan Abi nantinya. Semoga saja Bang Fadil bisa menggantikan Abi nantinya. Amin. Beralih ke galeri. Fatin disambut hangat oleh staf dan security yang bekerja di galerinya. Mereka sangat senang bisa melihat Fatin kembali setelah hampir 1 bulan mereka tidak bertemu dengan Fatin. Pasalnya Fatin memang cuti 1 minggu sebelum menikah, lalu dia langsung diboyong oleh suaminya. Bu Fatin, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Bu Fatin makin bersinar. Masya Allah, terima kasih, Mbak. Aku sangat merindukan kalian semua. Kami kira Bu Fatin bakal lupa dengan kami, karena sudah menjadi istri orang. Enggak dong. Suaminya mana, Bu? Kok enggak ikut? Suamiku diajak Abi ke kantornya. Fatin pun mengecek keadaan galerinya. Ternyata Mini bekerja dengan sangat baik. Setiap hari juga Mini selalu melahirkan perkembangan galeri. Kembali ke Trans Snow World Surabaya. Setelah bermain salju, mereka menghangatkan diri dengan minum coklat panas atau menikmati makanan ringan di area kafe yang nyaman. Setelah itu, kini mereka makan siang di salah satu outlet Hokben yang ada di mall itu juga. Selesai makan, mereka masih bermain di playground samping Hokben. Suster Vania menemani para bocil main. Dek, Vania nempel banget sama kamu. Kamu kasih dia pelet apa? Ujar Alyame pada Arya. Ish, enak saja. Yang namanya anak kecil pasti tahu siapa yang tulus dan siapa yang modus. Nyindir diri sendiri nih. Maksudnya, deketin anaknya modus buat dapetin mamanya kan? Apaan sih, Mbak? Enggak juga. Dari awal melihat Vania seperti ada magnet yang mendekatkan kita. Masa sih? Enggak percaya aku? Menurut Mbak, kira-kira kalau aku deketin mamanya gimana? Tuh kan, apa aku bilang? Ya, kamu izin dulu sama suami Fatin. Dia kan kakaknya. Toh kamu juga sudah dapat lampu hijau tuh dari anaknya. Kira-kira nih, Abi sama Umi merestui nggak ya, Mbak? Kalau itu aku nggak tahu. Coba saja dulu. Kayaknya sudah siap nih jadi papanya Vania. Sudah semangat itu? Hehe. Nggak tahu juga. Mama Vania orangnya pendiam soalnya. Semangat, aku mendukungmu. Setelah para bocil lelah bermain, mereka pun pulang. Arya mengantarkan Saif dan Sasa ke rumah Ira. Kemudian mengantarkan Alia dan anaknya. Dan terakhir, mengantarkan Vania dan suternya. Vania berterima kasih kepada Arya. Bahkan ia memberikan 1 kecupan di pipi Arya. Ah, manis sekali. Ya Allah, izinkan hamba mengisi kekosongan mereka. Vania benar-benar menikmati liburannya kali. Ia punya banyak pengalaman karena bertemu dengan teman sebayanya di dalam keluarga maminya. 2 hari berlalu. Hari ini Fatin dan Zaki akan meninggalkan kota Surabaya dan kembali ke Jakarta. Sebenarnya Fatin kurang puas, karena baginya waktu 3 hari sangat tidak terasa saat bersama keluarga. Hani, kok cemberut sih? Sayang, aku masih kangen dengan rumah ini. Lalu, apa kamu masih mau menginap? Tidak. Suamiku akan pergi masa, iya aku tetap tinggal. Ayo, aku sudah siap. Ya sudah. Mereka pun akhirnya berpamitan kepada keluarga. Arya ikut mengantar mereka sampai naik ke mobil. Vania tidak mau turun dari gendongan Arya.
Matanya mulai berkaca-kaca. Om ganteng, kenapa Om tidak ikut kita saja? Vania, Om harus bekerja. Om kerja untuk siapa? Untuk istri dan anak Om nantinya. Vania mau jadi anak Om saja. Bisik Vania dan tidak didengar oleh yang lain. Mereka hanya tahu saat ini Vania sedang merajuk. Dek. Hati Arya menghangat saat Vania berkata seperti itu. Hati anak kecil yang murni dan tulus itu sungguh membuat hati Arya terenyuh. Vania, ayo sini masuk. Ajak Fatin. Sebentar Mi, Vania mau bilang sesuatu sama Om ganteng. Om, bulan depan Vania ulang tahun. Bisakah Om datang? Insya Allah ya. Terima kasih ya Om. Semoga Om kerjanya lancar. Dadah. Om ganteng, Oma Wawa, Opa Tris, Aunty kembar. Akhirnya Vania masuk ke dalam mobil. Mereka pun meninggalkan kediaman Abi Tristan. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya mereka sampai di rumah setelah azan maghrib. Fatin dan Zaki langsung membersihkan diri dan salat. Keesokan harinya, Zaki langsung kembali masuk ke kantor. Tentu saja Fatin ikut bersamanya. Sebenarnya Zaki sudah melarang Fatin untuk ikut karena takut istrinya masih capek. Namun Fatin tetap mau ikut. Sampai di kantor, mereka masuk ke ruangannya masing-masing. Sekitar jam 11, Zaki kedatangan tamu. Ternyata tamunya adalah keluarga iparnya, yaitu Denada dan mamanya. Silahkan duduk Tante. Terima kasih. Ada perlu apa, sehingga kalian datang kemari? Zaki, kami kesini hanya ingin meminta Gak Daryl. Apa maksudmu, De? Bukankah dulu saat baru menikah, Daryl mendapatkan 20% saham dari perusahaan ini? Berarti bagian Daryl sampai saat ini masih ada kan? Bahkan Daryl telah bekerja di perusahaan ini semenjak ia menikah sampai ia meninggal dunia. Zaki mulai mengerti maksud kedua wanita di hadapannya itu. Tentu saja, aku dan almarhum ayah tidak menghilangkan hak Daryl. Tapi karena dia sudah meninggal, haknya akan dialihkan kepada anaknya, yaitu Vania. Jadi saham ini akan beralih atas nama Vania saat dia sudah cukup umur nanti. Haha, lucu sekali. Itu hanya akal-akalanmu saja, Zaki. Seharusnya Gak itu jatuh ke tangan kami selalu keluarganya. Kalau menunggu Vania cukup umur, itu sama saja bohong. Keuntungan selama ini pasti kamu embat sendiri. Perkataan mereka membuat Zaki emosi. Zaki pun memanggil Benny untuk masuk ke ruangannya. Ada apa, Tuan? Tunjukkan rincian tentang bagian saham Daryl dan keuntungan yang didapat kepada mereka. Benny pun mengambil laptop dan membukakan file yang Zaki minta. Di situ sudah jelas terinci. Mata Bu Dewi dan Denada melotot melihat nominal keuntungan yang sudah didapat. Kalian lihat itu. Sepeser pun aku tidak memakainya. Lagian untuk apa kalian menuntut hal ini? Ini bukan ranah kalian. Apa kalian tidak malu? Menantu dan cucu diabaikan, tapi datang-datang masalah harta kalian ungkit. Bukankah harta warisan yang ditinggalkan Om hartawan cukup banyak? Geram Zaki. Zaki, kami akan menuntut saham milik Daryl. Sahut Denada. Silahkan saja. Aku tunggu. Aku juga akan menuntut kalian karena telah menelantarkan anak yatim. Kamu. Bu Dewi menunjuk wajah Zaki. Namun Denada menariknya. Sudah Ma, ayo kita pulang saja. Biarkan nanti kuasa hukum kita yang mengurusnya. Denada dan namanya keluar dari ruangan Zaki. Benny, kamu tahu kan apa yang harus kita lakukan? Iya Tuan, saya tahu. Bagus, jangan sampai keluarga serakah itu menang. Fatin yang ruangannya bersebelahan dengan suaminya, masih bisa melihat apa yang terjadi karena Zaki tidak menutup tirainya. Saat tahu Benny keluar dari ruangan Zaki, Fatin pun keluar dari ruangannya untuk menghampiri suaminya. Tok tok tok. Masuk. Assalamualaikum Tuan, maaf apa saya mengganggu? Ujar Fatin dengan lagaknya yang pura-pura luh. Waalaikumsalam. Iya, kamu sangat mengganggu. Oh maaf, kalau begitu saya akan keluar. Fatin berbalik badan hendak membuka pintu.
Namun Zaki memeluknya dari belakang. Ish, lepasin. Nggak mau. Tadi katanya aku ganggu. Kamu memang pengganggu. Pengganggu pikiranku, pengganggu hatiku. Maaf Hani, abis kamu sih pakai panggil tuan segala. Fatin berbalik badan dan menatap mata suaminya. Kemudian jarinya ia mainkan di jakun suaminya yang saat ini sedang naik turun. Zaki pun tak kuasa menahan keinginan. Ia mengecup bibir istrinya. Tuan. Tiba-tiba Benny membuka pintu. Fatin pun malu, sontak ia sama sekali tidak menoleh ke belakang. Sedangkan Zaki, ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Tidak bisakah ketuk pintu dulu, Ben? Maaf tuan, lupa. Ada apa? Ini, pulpen saya ketinggalan di sini. Benny mengambil pulpen yang ada di atas meja sofa. Silahkan dilanjutkan tuan, maaf permisi. Fatin menahan senyumnya melihat kekesalan suaminya. Zaki menyetel kunci pintu dari remote kontrolnya. Mas, sepertinya tadi aku melihat ada Denada. Dia dan mamanya memang kesini. Ada perlu apa? Zaki tidak menjawab. Ia justru melonggarkan dasinya. Ya sudah kalau nggak mau cerita nggak apa-apa kok. Lupakan urusan mereka. Kita lanjutkan urusan kita. Fatin terkejut karena seketika badannya melayang karena suaminya menggendongnya ala bridal style. Zaki membawa istrinya masuk ke dalam kamar yang ada di ruangannya. Mas, kamu mau ngapain? Pisang Raja sedang ingin bermain dengan kue cucur. Zaki membuka pakaiannya dan menyisakan celananya saja. Mas, ini kantor. Nanti kalau ada orang gimana? Aku bosnya. Ujar Zaki seraya membuka pakaian istrinya. Dengan gaas dari serah yang membuncah, Zaki pun mencumbu istrinya. Memberikan umpan sampai akhirnya Fatin pun terpancing. Dan kini mereka berdua menyelam di samudera kenikmatan. Setelah selesai bercinta, keduanya mandi bersama dan salat duhur berjamaah di kamar tersebut. Mas, aku kok pusing ya? Hah pusing? Kepalaku rasanya mutar. Hani, apa tadi aku terlalu bersemangat? Entahlah. Tapi saat ini aku pusing. Kita ke dokter. Aku cuma pusing biasa mas. Dibawa istirahat juga nanti bakal sembuh. Ya sudah, kamu tidur saja. Aku akan lanjut kerja. Oke Pak Bos. Fatin mengecup pipi suaminya. Zaki keluar dari kamar itu dan duduk kembali di kursi kerjanya. Tok tok tok. Masuk. Tuan. Benny berhenti berucap karena gagal fokus dengan rambut atasannya yang terlihat basah. Gila nih si bos, benar-benar dah. Di kantor pun jadi. Batinnya. Keesokan harinya. Fatin tidak ikut ke kantor karena ia masih merasa pusing. Ia beristirahat di rumah dan mengerjakan desainnya di dalam kamar sambil menikmati es krim dan camilan. Sedangkan Zaki saat ini tengah melakukan observasi ke pabrik konveksi miliknya. Benny, apa Haikal sudah membuat laporan bulan ini? Sudah tuan, tadi malam sudah saya cek di email. Haikal itu sekarang banyak berubah, sepertinya dia sedang menemukan seseorang yang tepat. Bagus dong, tuan. Iya, aku harap Haikal nantinya bisa menemukan pasangan yang baik. Sore harinya, Zaki pulang dari kantor. Ia tidak melihat istrinya di depan pintu rumahnya. Ia khawatir istrinya masih pusing. Namun saat masuk ke kamarnya, ternyata Fatin sedang tiduran di atas tempat tidur. Pelan-pelan ia masuk ke dalam kamarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatin beranjak dari tempat tidur. Ia segera menyambut suaminya, membantu membuka pakaian kerjanya. Setelah Zaki berpolos dada, Fatin justru memeluknya. Jangan Hani. Bau keringat. Bau suamiku, aku suka mas. Fatin mengendus ketiak suaminya. Zaki dengan rapat menutup keleteknya. Ish, jangan pelit-pelit dong mas. Hani, kamu boleh minta apapun kok. Aku cuma ingin mencium ini mas, aku gak mau yang lain.
Rasanya pusingku hilang saat mencium bau rubuhmu apalagi ketekmu. Ya ampun, kok aneh. Ayolah mas. Zaki tidak tega melihat istrinya yang memelas. Setelah puas mencium tubuh suaminya, akhirnya Fatin melepaskan suaminya untuk mandi. Malam harinya, Fatin dan Zaki makan malam bersama dengan yang lain. Zaki sengaja membukakan kepiting untuk istrinya, karena ia tahu istrinya sangat menyukai kepiting. Hani, ini untukmu. Mas, aku tidak mau. Loh, kenapa? Kamu kan paling doyan sama ini. Kali ini aku gak mau. Soalnya baunya bikin pusing. Belum makan udah pusing nih. Gak biasanya, aneh. Batin Zaki. Sudah, kamu makan sendiri saja. Ujar Bu Wardah kepada Zaki. Fatin ini enak loh, cumi kuah. Bu Wardah memberikannya ke depan piring Fatin. Terima kasih Bu. Makanlah. Setelah selesai makan malam, Fania ngintil dem kepada maminya. Mami. Iya sayang, ada apa? Fania pingin nelpon Om ganteng. Buat apa? Fania kangen, boleh ya Mi? Boleh. Sebentar Mami ambil handphone dulu ya. Hore. Terima kasih Mami. Fatin kembali ke kamarnya untuk mengambil handphone. Setelah itu ia menghampiri Fania yang saat ini sedang nonton televisi bersama Oma dan mamanya. Setelah meminta izin kepada Zahira, Fatin pun menelpon Arya. Setelah 2 kali memanggil, akhirnya Arya menerima teleponnya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Dek. Tumben malam-malam gini nelpon, ada apa? Ada yang merindukanmu. Iya, siapa? Siapa lagi kalau bukan gadis kecilmu? Fatin pun memberikan handphonenya kepada Fania. Fania terlihat sangat senang saat berbicara dengan Om Arya. Ia bahkan sampai tertawa terbahak-bahak. Fania sepertinya sangat menyukainya. Batin Zahira. Fatin, siapa yang sedang ngobrol dengan Fania di telepon? Tanya Bu Wardah. Itu Bu, Bang Arya. Oh, sepupuku yang waktu itu foto bersama Fania dan Zahira. Iya benar Bu. Bu Wardah pun tersenyum. Sepertinya Arya ini menyayangi Fania. Batinnya. Setelah 15 menit lamanya, telepon pun berakhir. Mami, ini handphonenya. Terima kasih ya Mi. Iya, sama-sama. Karena sudah malam, mereka pun kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Zaki menyemprotkan parfum ke tubuhnya sebelum ia naik ke atas tempat tidur. Huwek. Fatin mual. Hani kamu kenapa? Mas, kamu ngapain pakai parfum? Aku pusing jadinya. Biasanya juga pakai kok. Cepat ganti bajunya. Iya. Zaki pun menuruti istrinya. Namun bau parfum tadi sepertinya masih melekat di tubuh Zaki. Masih bau Mas. Hani, di mana-mana orang suka dengan bau wangi. Ini kalau malah nggak suka. Mas, menigih. Hilangkan bau parfumnya. Astaga. Sudah malam Hani. Mandi, atau Mas tidur di sofa? Iya, aku mandi. Zaki bingung dengan sikap istrinya yang tiba-tiba berubah. Daripada ia harus tidur di sofa, akhirnya ia mandi. Saat keluar dari kamar mandi, ternyata istrinya sudah terlelap. Ya, malah ditinggal tidur. Keesokan harinya, sebelum Zaki bangun tidur, Fatin sudah memburu ketek suaminya itu. Pusingnya benar-benar hilang saat ia menciumnya. Hani, kamu ngapain sih? Diamlah Mas. Aku cuma ingin ketekmu. Astaga. Ketek lagi. Ketekku wangi kan? Iya wangi, jangan mandi. Yang benar saja, Hani. Nggak usah mandi atau nggak aku kasih jatah. Tapi kalau ke kantor nanti boleh mandi tapi nggak usah pakai sabun. Peraturan apa lagi itu? Ya sudah, ayo salat dulu. Mereka pun salat subuh berjamaah. Jam 7 pagi Zaki mandi. Ia lupa dengan larangan istrinya untuk tidak memakai sabun. Saat Zaki keluar dari kamar mandi,
terlihat Fatin yang sedang duduk di sofa sedang menutup hidungnya. "Mas, sudah kubilang jangan pakai sabun." "Bau dong, Hani. Gimana tanggapan karyawanku nanti kalau bosnya bau?" "Ya sudah, jangan dekat-dekat aku." "Hani, kamu kenapa sih kok dia hari ini jadi aneh dan emosian? Apa kamu sudah waktunya mau datang bulan?" "Katanya kalau perempuan mau datang bulan suka aneh." "Kamu bilang aku aneh, Mas. Kamu udah gak cinta lagi sama aku, Mas?" Fatin merajuk. Bukan begitu. Tuh kan salah lagi," batin Zaki. Zaki mendekati Fatin. Namun Fatin mencegahnya. "Stop, Mas, aku pusing cium bau sabunmu." Zaki frustasi, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menghadapi istrinya saat ini. Akhirnya Zaki memakai baju kerja yang sudah disiapkan Fatin di atas tempat tidur. Hari ini Fatin tidak ke kantor lagi. Setelah selesai sarapan, Zaki berpamitan kepada ibu dan istrinya. Fatin masih menutup hidungnya dengan sebelah tangannya. Zaki hanya bisa geleng-geleng kepala melihatnya. "Sabar Zaki, jangan melawan ras terkuat di bumi. Demi kemaslahatan pisang rajamu," batinnya. Fatin teringat perkataan suaminya tadi. Ia pun melihat tanggal. Seharusnya hari ini ia datang bulan. Makanya ia merasa tubuhnya pegal-pegal. Mungkin benar kata Mas Zaki. "Benny, apa istrimu juga aneh kalau akan datang bulan?" Mungkin benar kata Mas Zaki, aku ini aneh karena mau datang bulan. Monolognya. Karena merasa bersalah, Fatin pun menelpon suaminya dan meminta maaf atas sikapnya. Tentu saja Zaki memaafkannya. "Ada apa Tuan? Kelihatannya Anda sedang gusar?" tanya Benny. "Benny, apa istrimu juga aneh kalau akan datang bulan?" "Aneh bagaimana maksudnya Tuan?" "Ya, suka marah nggak jelas. Atau suka minta yang aneh-aneh." "Iya, kadang-kadang sih begitu Tuan. Wanita kan selalu benar." Hari ini Fatin akan memasak menu makan siang untuk suami dan keluarganya. Selama tinggal di rumah suaminya, baru kali ini ia bisa memasak. "Fatin, ada Bibi. Kenapa kamu repot-repot masak sendiri?" "Lagi pingin masak, Bu." "Masak apa?" "Soto ayam." "Ibu bantu ya." "Tidak perlu Bu, Fatin bisa sendiri kok." "Kok? Oh, baiklah. Nanti ibu bantu nyicipi." Bu Wardah pergi dari dapur. Ia kurang yakin terhadap menantunya. Namun ia akan lihat hasilnya nanti. Rumah sakit. Fatin pun selesai memasak setelah berkutat di dapur kurang lebih 1 jam. "Ibu, masakannya sudah jadi." Bu Wardah melihat penampilan masakan menantunya. Tidak begitu menarik, namun ia sangat menghargainya. "Ibu cicipi ya." "Silahkan Bu." Saat mencicipi 1 sendok kuahnya, Bu Wardah langsung jatuh cinta. Ia mengambil 1 sendok lagi. Rupanya ia salah menduga terhadap menantunya. "Enak sekali, kamu jago masak juga ya?" "Nggak jago juga sih Bu. Fatin baru belajar beberapa resep saja dari Bunda." "Masya Allah, beruntungnya Zaki dapat istri paket lengkap seperti kamu." "Ibu, jangan berlebihan. Fatin juga masih berusaha menjadi yang lebih baik. Zaki pasti tambah cinta kalau makan masakanmu ini." "Hehe, gitu ya Bu?" "Iya dong." Fatin menelpon suaminya agar tidak perlu membeli makan siang, karena ia akan mengirim makan siang untuk suaminya ke kantor. Fatin pun menyetir sendiri mobil yang diberikan oleh mertuanya sebagai hadiah pernikahan mereka. Tentu saja Fatin sudah meminta izin kepada suaminya. Jam 1 siang, Fatin sampai di kantor. Nampak security dan beberapa staf kantor menyapa dan memberi hormat kepada istri atasannya itu. "Tok tok tok. Masuk." "Assalamualaikum suamiku tercinta." "Waalaikumsalam istriku tercinta. Kamu benar-benar mengantarkan makan siang?"
Iya dong, ini masakan spesial rasa cinta. Zaki tersenyum mendengarnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sikap istrinya beberapa jam yang lalu. Fatin membuka tempat makanan yang dibawakan, kemudian menyiapkannya untuk suaminya. Wah, baunya harum sekali, pasti enak. Fatin menyendokkan kuah ke piring suaminya. Mau sambal, Mas? Iya, sedikit saja. Zaki pun mulai memakannya. Masya Allah, ini enak sekali. Benarkah? Iya, serius. Masakan istriku ternyata top. Terima kasih, Hani. Zaki mengecup pipi istrinya. Fatin langsung menutup hidungnya. Maaf, Mas, aku pusing nyium bau parfummu. Iya. Zaki melanjutkan menyantap makanannya. Fatin sangat senang karena suaminya menyukai masakannya. Setelah menemani suaminya makan, Fatin pun pamit pulang. Nggak mau nunggu aku pulang nih? Nggak deh, mau pulang duluan saja. Hati-hati bawa mobilnya. Kepalanya udah nggak pusing kan? Udah nggak, Mas. Fatin pun keluar dan meninggalkan kantor suaminya. 2 hari kemudian, Fatin menemani Zahira menyiram tanaman di taman belakang rumah. Namun tiba-tiba, mata Fatin berkunang-kunang dan pandangannya gelap. Akhirnya ia jatuh pingsan. Mbak Fatin, tolong. Pelayan menghampiri Zahira. Ada apa, Non? Bi, tolong panggilkan ibu. Mbak Fatin pingsan. Baik, Non. Fatin pun diangkat oleh beberapa pelayan perempuan. Karena khawatir, Zahira segera menelpon kakaknya. Zaki pun segera pulang dari kantor. Bu Wardah mencoba memberikan minyak angin dan menggosok kaki menantunya agar segera sadar. Namun Fatin belum juga membuka mata. Tidak lama kemudian, Zaki tiba di rumah. Kenapa bisa begini, Bu? Ibu juga nggak tahu. Tadi istrimu menemani Zahira menyiram bunga di belakang. Mami bangun. Rengek Fania. Fania, Mami cuma kecapean. Paling akan bawa Mami ke rumah sakit. Doakan Mami sembuh ya. Iya, Pi. Zaki segera mengangkat tubuh istrinya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ia pun buru-buru berangkat ke rumah sakit. Sampai di UGD, Zaki tidak menunggu perawat membawakan brangkar untuk istrinya. Ia langsung membopong istrinya masuk. Suster, tolong istriku. Baik Tuan, harap tenang. Dokter akan segera kemari. Panggil dokter Anggi atau dokter perempuan yang lain. Jangan dokter laki-laki. Baik Tuan. Tentu saja yang bekerja di rumah sakit tersebut rata-rata mengenal Zaki dan keluarganya karena rumah sakit itu milik keluarga besar Zaki dari jalur ayahnya. Akhirnya seorang dokter perempuan yang bernama Anggi datang. Pak Zaki, Bu Wardah, ada apa? Istriku pingsan, dari tadi belum sadar juga. Sahut Zaki. Tenanglah Tuan, akan saya periksa dulu. Dokter Anggi pun berusaha memberikan pertolongan agar Fatin segera siuman. Akhirnya Fatin siuman. Zaki bisa bernafas lega melihat keadaan istrinya. Dokter Anggi lanjut memeriksa keadaan Fatin. Maaf Nyonya, apa Anda punya riwayat asam lambung? Iya Dok. Tapi saya curiga ada indikasi lainnya. Ujar Dokter Anggi seraya tersenyum. Maksud dokter, Anda pingsan karena asam lambungnya tinggi. Tapi saya merasakan ada penyebab lainnya. Nyonya, apa Anda telat bulan? Hah? Fatin baru menyadari kalau dirinya sudah telat 2 hari. Iya Dok, saya telat 2 hari. Dokter Anggi memanggil suster. Sus, tolong bawa Tuan Zaki dan istrinya ke Poliobgyn. Poliobgyn? Sahut Zaki. Iya Rian, saya curiga istri Anda sedang hamil. Jadi lebih jelasnya dibawa ke Poliobgyn saja. Suster pun mengantar mereka ke ruang Poliobgyn. Dokter Anggi sudah menghubungi dokter yang saat ini sedang piket di poli tersebut. Fatin duduk di kursi roda dan didorong suaminya. Sus, ini Tuan Zaki dan Nyonya Fatin. Ala di dalam sedang ada pasien? Iya Sus, tinggal satu saja. Tuan, Nyonya, silahkan menunggu sebentar. Setelah 10 menit kemudian, mereka pun dipanggil. Selamat sore, Dok.
Sapa Fatin dengan ramah. Selamat sore, Tuan, Nyonya. Senang bisa bertemu dengan Anda langsung. Mari silahkan duduk. Dokter pun menanyakan beberapa hal kepada Fatin. Nyonya, apa selama beberapa hari ini Anda merasakan sesuatu yang tidak biasa? Sekitar 2 hari ini saya merasa mual di beberapa saat tertentu. Sering pusing kalau mencium wewangian, Dok. Dokter Anita tersenyum menanggapinya. Maaf, apa saya bisa minta air seni Anda? Nanti biar dibantu suster. Bisa, Dok. Fatin pun diantar suster masuk ke dalam kamar mandi untuk menampung air seni. Dan setelah dites ternyata hasilnya positif. Tuan, Nyonya, Anda bisa lihat ini. Hasilnya positif. Berarti Nyonya Fatin benar-benar hamil. Fatin menutup mulutnya, tak percaya. Serius, Dok? Tanya Zaki. Iya, Tuan, saya serius. Mari kita USG agar kalian lebih yakin. Dokter Anita mengoleskan gel ke perut Fatin. Kemudian mulai mengarahkan alat. Masya Allah. Bagaimana, Dok? Nyonya Fatin punya kembaran atau keluarganya ada yang jembar? Saya kembar 3, Dok. Masya Allah, selamat Nyonya dan Tuan. Berarti memang dari gen Anda. Titiknya memang masih samar, karena usianya masih 4 minggu. Tapi kalau saya lihat ada 4 titik di layar, insya Allah kembar 4. Masya Allah, ini beneran, Dok? Ada 4? Iya, Tuan. Sontak Zaki memeluk istrinya dan mengecup seluruh wajah istrinya. Dokter Anggi tersenyum melihat pemandangan di hadapannya. Ya ampun, baru kali ini aku melihat Tuan Zaki seaktif ini. Batin Dokter Anita. Mas, malu. Dilihatin dokter. Dokter juga sudah punya suami, dia sudah biasa melihat beginian. Iya kan, Dok? Hehe. Iya, Tuan. Selamat ya untuk Ruan dan Nyonya, semoga sehat sampai lahiran nanti. Setelah ini akan saya resepkan obat lambung yang aman untuk ibu hamil. Marena terlalu senangnya Zaki, ia tidak memperbolehkan Fatin berjalan meski Fatin sudah kuat untuk berjalan. Zaki bahkan ingin menggendong Fatin sampai ke mobil, namun Fatin menolaknya. Akhirnya Fatin pasrah duduk di kursi roda dan didorong suaminya sampai parkiran.